dari Bapak dan Ibu guru, kita lihat etikanya, kemudian kita cek adakah yang menyimpang ataukah ada yang tidak menyimpang. Artinya kita tetap mewaspadai adanya rujukan moral atau etika yang kurang baik. Baik, selanjutnya Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan? Ya, kita lihat kasusnya dulu, mana-mana yang betul-betul merupakan yang sangat otentik atau sangat merugikan pihak yang lebih besar, maka itu kita jelaskan permasalahannya, kemudian kita tetap mengacu pada kepentingan yang lebih banyak. Seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Makanya bahwa kita tetap mencari informasi-informasi dari etika yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan melalui kerjasama dengan BK, kemudian dengan stakeholder yang sudah ada di SMP ini. Pada kasus-kasus dilema etika, Setelah kita mendapatkan dasar-dasar atau informasi dari beberapa guru BK atau dari staf holder dan sebagainya, kemudian saya merangkum sendiri, saya rangkum kasus-kasus dilema etika tersebut, kemudian keputusan kita ambil setelah kita rapatkan dalam tim pengembang sekolah. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, tantangannya bahwa untuk pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini memang sangat unik. Artinya bahwa untuk pengambilan keputusan ini harus betul, selaras, dan mengecilkan dari hal-hal negatif atau memberikan dampak yang negatif lebih kecil untuk kebersamaan di SMP Negeri 1 Pegadaian. Apakah Anda penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Untuk tatkala ada jadwal kita tidak punya, karena apa? Bahwa untuk kasus etika ini kan munculnya beberapa artinya tidak setiap hari atau tidak setiap bulan, tadi beberapa hal-hal yang ada dengan dilema etika ini kita selesaikan secara langsung setelah mendapatkan informasi yang lengkap baik dari guru BK atau dari stakeholder yang ada, baru kita menyelesaikannya kepada dengan guru-guru yang mempunyai kasus etika ini, kita panggil, kemudian kita diskusikan, kita musyawarahkan bersama. Alhamdulillah, dengan adanya kerjasama antara informasi dari BK maupun dari stakeholder yang ada, sehingga untuk dilema etika ini kasus ini bisa tertangani dengan cepat. Kemudian untuk orang atau Bapak Ibu guru yang punya dilema kasus etika ini, kita panggil, pertama kita tegur, kita buat musyawarah, dimusyawarahkan untuk bisa menghilangkan dilema etika ini. Kemudian kita catat, kemudian kalau ini nanti terjadi lagi ya berarti ini ada surat teguran dan sebagainya. Dengan dilema etika ini kita bisa mengerti bahwa untuk setiap guru itu punya masalah-masalah yang berbeda, sehingga kita bisa memilah untuk bisa mengambil keputusan untuk meluruskan dari dilema-dilema etika dari Bapak Ibu guru ini dengan sebaik mungkin, sehingga tidak akan terjadi gejolak yang lebih besar. Untuk kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah kami,
tentunya kami memilah dulu itu termasuk kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Dari situ nanti setelah kita tahu itu bentuk kasusnya seperti apa, baru kita eksekusi bagaimana tindakan yang harus kita lakukan. Iya, untuk beberapa pengambilan keputusan yang kami lakukan itu selain tadi memilah-milah dulu itu termasuk dalam satu bentuk kasus apa, kemudian kita identifikasi. Setelah kita identifikasi baru kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, dan tentunya itu nanti akan kita gunakan beberapa prinsip-prinsip ataupun paradigma dari beberapa langkah-langkah pengelolaan kasus dan juga langkah dari pengujian tahapan untuk pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkah yang kami lakukan, khususnya saya karena di sini sebagai kepala sekolah ya, selain saya mencari informasi ataupun mengumpulkan sumber-sumber data, juga mencari literasi-literasi yang terkait kasus tersebut. Tentunya bila diperlukan kami akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru ataupun stakeholder yang berkepentingan di situ. Tentunya dari kasus tersebut seberapa efektif, satu, kita juga akan melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan. Yang satu bisa kita lihat dari seperti apakah rekan-rekan dari guru memberikan pendapatnya. Yang kemudian kita juga akan melihat hasil ataupun empati untuk penyelesaian kasus itu. Untuk beberapa kasus termasuknya penyelesaian untuk dilema etika, karena ini termasuk pertentangan dari kebenaran dan hati nurani batin ya, itu beberapa data yang sudah kita miliki, analisa-analisa yang sudah kita dapatkan, kemudian tentunya meminta beberapa pertimbangan-pertimbangan dari rekan-rekan yang lain. Baru di situ nanti kita mungkin bisa menyimpulkan akan melakukan penyelesaian masalah atau penetapan dari kasus itu mau seperti apa. Untuk pemilikan tata kelola ataupun jadwal dari penyelesaian kasus memang pada perencanaan kami sendiri memang tidak tertulis ataupun direncanakan. Namun terkait dengan permasalahan atau penyelesaian masalah itu sendiri, tentunya kami akan melihat dari segi prioritas, di mana masalah itu apakah memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk diselesaikan, dalam arti apakah itu menyangkut tentang kelembaganya yang bersifat nanti bisa mempengaruhi lembaga itu sendiri, atau cukup nanti kita bisa silent atau berbicara dengan teman-teman rekan kerja yang lain, atau bisa diputuskan pada waktu itu juga. Dan tentunya lagi-lagi kita akan melihat lagi sejauh mana kasus tersebut bisa mempengaruhi dari segi lembaga ini. Mantan. Untuk hal tersebut tentunya kita akan melihat ataupun mempertimbangkan baik dan buruknya dari suatu kasus itu dalam hal penyelesaian. Mantan. Baik, untuk pembelajaran apa yang dipetik, apapun permasalahannya pasti ada jalan keluar, di mana salah satunya penggunaan
diskusi bersama, kita akan memilah manakah hal negatif yang paling terkecil selain hal-hal positif yang akan kita ambil untuk penanganan masalah tersebut.